Jadi partainya perorangan. Partai perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana, Pak? Sebelumnya pada Rabu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberi sanksi pemecatan kepada 27 kadernya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sejumlah kader tersebut melakukan pelanggaran saat Pilkada serentak 2024. Hasto juga menyatakan jika Joko Widodo dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politik. Mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo akhirnya didepak dari PDI Perjuangan. Ada apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kita semua dikejutkan dengan pemberitaan bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo didepak dari PDI Perjuangan. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa baru sekarang? Dan yang menarik, dalam cuplikan video tadi, ketika kita menyimak jawaban singkat, padat dan jelas yang diungkapkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo ini, bahwa partai itu adalah partai perorangan. Ada apa dengan PDI Perjuangan ini? Kalau memang PDI Perjuangan mau tegas, semestinya hal itu dilakukan sebelum pemilihan presiden beberapa waktu yang lalu dilaksanakan. Sebenarnya sudah lama kalau PDI mau tegas untuk mengumumkan bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo bersama keluarganya ini harus didepak dari PDI Perjuangan. Kok jadi ada yang aneh? Kok kelihatan sekali bahwa rasa sakit hati itu terbawa sampai hari ini. Padahal gerak-gerik atau langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, oleh Bobi Nasution, maupun oleh Pak Wakil Presiden kita saat ini, yakni Gibran Rakabuming Raka, hal itu sudah ditunjukkan dari jauh-jauh hari. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang mempertanyakan keputusan dari PDI Perjuangan yang baru sekarang mengumumkan bahwa Joko Widodo bersama keluarga didepak dari PDI ini. Mari kita simak bersama-sama. Maksudnya partai perorangan ala Jokowi itu apa sih? Coba kita interpretasikan ya. Oke, ikutin. Jadi gini, kemarin kan PDIP udah mengeluarkan ya surat pemecatan terhadap 27 kadernya, termasuk di dalamnya adalah Pak Jokowi ya, Gibran, Bobi ya. Itu dipecat. Yang anehnya kenapa baru mecat gitu. Mungkin waktu itu PDIP berpikir kalau dipecat lagi masa-masa pemilu, Pilpres atau Pilkada bakal menarik masanya dia nanti, konstituennya dia. Ternyata walaupun nggak dipecat juga tetap ketarik gitu. Nah, ya udah sekalian aja dipecat gitu kan. Supaya enak kan kalau kita sama pasangan kan
kalau lagi anak-anak muda gitu mendingan mutusin kan daripada diputusin. Mungkin itu yang dirasakan PDIP, mendingan gue putusin lo dibanding gue yang diputusin. Padahal kan Jokowi dan keluarga udah dari lama, ya kan, nggak gubris tuh PDIP. Nah kita kembali lagi, begitu ditanya wartawan, Pak Jokowi bilang berarti partai perorangan. Nah interpretasinya satu ya, pertama berarti nih Jokowi dia nggak akan masuk partai manapun, dia tetap dengan cara dia seperti ini, tetapi ada di mana-mana. Paham ya? Ada di mana-mana. Nah, yang kedua, bisa jadi partai perorangan itu sindiran gitu loh kepada PDIP. Yang menyindir ya namanya partai perorangan dong. Ya memang perorangan kan? Ya, yang keputusan semuanya ada di satu, ya kan, komando. Partai perorangan itu sindiran ya, bisa jadi. Nah yang ketiga, Pak Jokowi akan mencari tempat ya di mana dia akan mendirikan partainya sendiri. Gitu. Kalau itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Bantu komen ya. Pak Jokowi dipecat dari kader PD, jawab sendiri. Tapi gue bener-bener apa ya sama responnya Pak Jokowi itu apa ya? Ini coba kalian lihat deh videonya deh ya. Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PD. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya? Tapi ada untuk Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak? Tawaran partai lain ya? Partai perorangan. Pak Jokowi, mohon maaf nih, mohon maaf Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri Pak, jangan gitu Pak, aduh. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak. Ditanyanya apa, dijawabnya cuma satu kata aja, dua kata, partainya perorangan. Gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan. Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputer-puter lagi ya kan. Bagus Pak, udah gitu aja jawabnya. Udah gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun, atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Jadi apa kayak gitu ya Pak jadi relawan gak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri, terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak, yang Bapak masuk partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu Pak. Tolonglah Pak, tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh Pak. Saya tahu Bapak jawab begitu mungkin juga karena tidak mau ada perselisihan atau adu domba atau berbelit-belit dan nanti jadinya blunder gitu kan ya Pak. Tapi ini jadinya saya blunder di saya sendiri Pak. Saya berbelit-belit dengan pikiran saya sendiri. Tolonglah Pak, jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor sennya kanan belok ke kiri ya Pak ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Yang menjadi poin penting dari jawaban Bapak Jokowi ini, ketika beliau hanya mengeluarkan statement bahwa berarti itu adalah partai perorangan. Menurut saya secara pribadi, ini adalah sindiran pedas yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kepada PDI Perjuangan ini. Ya, selama ini kita ketahui bersama-sama bahwa di PDI Perjuangan ada yang namanya hak prerogatif. Dan itu ada di Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah ketua umum dari PDI Perjuangan. Mungkin ada benarnya ketika Bapak Jokowi mengatakan bahwa berarti benar PDIP itu adalah partai perorangan.
segala keputusan itu hanya bisa dibuat atau hanya bisa diputuskan oleh Ibu Megawati selaku ketua umumnya. Apakah ada kader-kader partai yang berani untuk mengambil keputusan itu? Rasa-rasanya tidak ada. Segala kebijakan dan segala keputusan itu semuanya hanya berada di tangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang selama ini kita kenal dengan nama hak prerogatif. Lalu pada poin yang kedua, saya secara pribadi mau katakan bahwa ketika sudah secara resmi PDIP akhirnya memecat Bapak Jokowi, Mas Gibran maupun Mas Bobi Nasution, saya sangat yakin dan percaya bahwa ke depannya pasti akan ada persoalan-persoalan baru yang muncul dari orang-orang PDIP. Sekali lagi, saya sangat yakin itu, bahwa akan ada persoalan-persoalan baru yang muncul dari kader-kader PDIP. Entah itu kasus korupsi, ataupun kasus apapun itu, pasti akan diangkat oleh Bapak Jokowi. Kita ketahui bersama-sama bahwa sekarang ini seorang Joko Widodo sesungguhnya masih punya power yang kuat, masih punya peranan yang begitu besar di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Saya secara pribadi hanya mau katakan bahwa waspadalah dan berhati-hatilah ketika Bapak Jokowi saat ini sudah dipecat oleh PDI Perjuangan, dan saya berharap bahwa ke depan PDI Perjuangan juga sudah siap untuk menerima segala resiko yang akan dilakukan atau yang akan ditempuh oleh Bapak Jokowi. Karena saya sangat yakin seorang Joko Widodo pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan gigit dengan caranya sendiri. Berikut ini ada obrolan menarik yang saya kutip dari Metro TV terkait dengan dipecatnya Bapak Jokowi, Bapak Gibran maupun Bapak Bobi Nasution dari PDI Perjuangan ini. Di mana di sini kita akan mendengarkan ada tokoh-tokoh penting, bahkan ada orang-orang penting dari PDIP yang mau berstatement terkait dengan didepaknya Bapak Jokowi ini. Mari kita simak bersama-sama. Ketika Pak Jokowi mengatakan partai perorangan, apakah ini dimaknai sebagai sebuah sindiran, Bang Ege? Saya rasa ini ya, saya sudah coba berpikir sejernih-jernihnya, rasanya ini mengacu kepada dirinya sendiri. Jadi ketika ditanya, Pak Jokowi sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga PDI Perjuangan, artinya Pak Jokowi mengatakan, oh kalau begitu sekarang saya partainya perorangan. Kurang lebih begitu ya, jadi lebih mengarah kepada dirinya sendiri. Kalau soal menyindir atau tidak itu ya, saya rasa walaupun para pengamat termasuk saya ini bisa saja memberikan komentar, tapi komentar yang paling adil itu adalah dari PDI Perjuangan. Karena sekali lagi apapun komentar kita, yang paling merasakan hal-hal seperti ini adalah PDI Perjuangan. Yang pernah memperjuangkan Pak Jokowi sampai jadi presiden, kemudian ditinggal oleh Pak Jokowi. Mereka yang paling layak memberikan pernyataan. Nah, saya cuma mau memberi catatan, kalau itu dinyatakan sekarang Pak Jokowi adalah anggota partai perorangan, di Indonesia sayangnya perorangan belum bisa maju sebagai calon presiden.
Itu kalau di Turki dulu bisa. Jadi membutuhkan PDI Perjuangan pada waktu maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Gitu Kevin. Ya, Bung Ege, tapi bisa tidak kemudian itu dimaknai sebagai makna sindiran? Karena tidak sedikit yang menganggap bahwa itu sebetulnya sindiran untuk PDIP, Bung Ege. Oh, kalau saya rasa ya, sejauh analisis saya ini menyatakan tentang dirinya sendiri. Jadi ingin mengatakan, oh kalau saya sudah tidak dianggap dari keluarga partai tersebut, berarti saya sekarang partainya perorangan karena belum masuk ke partai yang lain ya. Jadi artinya belum masuk ke Golkar, PAN juga menawarkan misalnya, tetapi belum masuk ke sana. Jadi lebih ke arah itu, bahwa itu diucapkan dengan senyum ya, artinya dengan tenang, oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Bisa menyatakan semacam sindiran tidak langsung secara lisan bahwa walaupun Anda sudah saya tinggalkan, baru sekarang Anda bisa mengeluarkan saya, dan saya sudah jalan panjang dan lebar. Anak saya sekarang sudah bisa wakil presiden, bahkan di pilkada kemarin saya 84 loh yang saya endorse gitu. Saya nggak tahu menangnya berapa. Secara lisan, secara nonverbal bisa menjadi sindiran, tetapi itu lebih ditujukan buat dirinya sendiri. Bahwa sekarang dia adalah perorangan, sebelum nanti mungkin menyambut, kan banyak partai yang menawarkan untuk menyambut Pak Joko Widodo sebagai anggota partainya. Ya, baik. Karena ke informasi terakhir, kalau betul partai perorangan kan berarti tidak terafiliasi dengan partai manapun. Tapi Mas Handoko, informasi terakhir Pak Jokowi diberikan katanya Golkar. Nah, ini bagaimana memaknai pernyataan Pak Jokowi ini? Kalau saya, artinya itu kan jawaban ya. Ketika Mas Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Bobi sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, ya itu menegaskan bahwa oh ya memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Bahwa munculnya adalah kata perorangan, ya mungkin kita nanti akan lihatlah seperti apa, karena opsinya banyak ya, pilihannya banyak. Bagaimanapun juga Pak Jokowi ini negarawan, ketokohannya sangat diakui dan punya pengaruh cukup luas di masyarakat. Ya, maka itu adalah modal besar bagi sebuah partai. Partai pasti memerlukan orang-orang seperti itu maksud saya. Sehingga kemudian banyaklah partai-partai yang menawarkan, ya kan, seperti disebut oleh Prof. Effendi tadi. Atau opsi lain ya mungkin kita nggak tahu kan, ini kontestasi politik berikutnya kan masih jauh ini 2029. Apakah mungkin kemudian muncul partai baru di mana Pak Jokowi yang menjadi motor di situ, atau kemudian pilihan lainnya Pak Jokowi mempengaruhi politik nasional cukup dengan pada posisi berada di luar partai. Itu pilihan-pilihan yang tersedia yang nanti kita akan lihat bagaimana bentuk konkretnya. Itu kira-kira. Ya, Mas Handoko, karena informasi terakhir seperti yang saya tanyakan tadi, anggota DPP Partai Golkar begitu ya, mengatakan Pak Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Ya, kan kita lihat, ya itu tadi, semua partai pingin gitu ya. Semua partai pengen ya, tadi disebut Golkar, PAN, mungkin ada partai lain yang pengen. Jadi saya pikir itu lebih kalau kemudian Pak Jokowi bergabung ke Golkar itu misalnya, ya pasti itu keuntungan besar buat Golkar ataupun ke PAN. Nah, kalau kemudian ada statement ada memberi KTA, saya belum tahu persis, informasi ke saya belum bisa komentar apakah itu benar atau enggak, saya belum tahu. Gitu. Tapi membaca mengenai sinyal dari Pak Jokowi ini, apakah memang ingin mendirikan partai sendiri begitu karena menyebut partai perorangan, Mas Handoko? Gini, Pak Jokowi itu saya yakin kan dari berbagai diskusi kita, Pak Jokowi itu ingin terus mendharma baktikan dirinya buat Republik ini, buat bangsa dan rakyatnya. Nah, saya bacanya bahwa Pak Jokowi juga kan masih usia juga masih tergolong muda lah untuk bagi seorang politisi gitu kan, sehingga bagi saya ya ini menggembirakan kalau Pak Jokowi kemudian masih terus berkiprah di politik nasional yang tentunya juga akan memberi warna, memberi kontribusi yang saya pikir signifikan gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan pensiun lah dari politik. Itu intinya begitu, tidak akan pensiun, dan tinggal kita lihat saja nanti bentuknya seperti apa gitu. Itu bagi saya adalah sinyal bahwa beliau juga ingin terus mewarnai, berkiprah lah, mengkontribusikan dirinya untuk bangsa gitu. Ya, baik.
Mas Eno, tidak sedikit loh Mas Eno yang kemudian mengatakan dan mengartikan begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi ini bermaksud untuk menyindir PDIP. Mungkin itu Mas Hasto atau bahkan Ibu Mega begitu. Tanggapan PDIP sendiri dengan menyebut partai perorangan itu bagaimana? Merasa tersindir tidak Mas Eno? Ya, apanya yang disindir, saya nggak ngerti maksudnya bagaimana. Kalau kita, setahu saya ya Mas, di negara demokrasi manapun itu di dunia, sendi politiknya itu mensyaratkan harus ada partai politik yang berartikulasi di sana. Orang nyalon sebagai caleg lewat partai politik, sebagai wali kota, bupati juga yang paling ideal melalui partai politik. Maka dalam konteks itu saya rasa partai politik memainkan peranan penting. No player should be bigger than the club. Nah, tapi kan informasi yang beredar banyak sekali. Tadi Mas Kevin bilang ternyata jangan-jangan Pak Jokowi sudah punya KTA Partai A. Dulu ada juga yang mengklaim Pak Jokowi adalah bagian dari keluarga Partai B, ada Partai C. Saya khawatir betul, jangan-jangan semua partai politik beliau punya KTA-nya ini kalau caranya begini. Karena kan apa maknanya lagi partai politik itu di mata sosok-sosok seperti beliau kalau kemudian dianggap bahwa partai perorangan. Karena kita nggak mengenal diksi itu di dalam arena berpolitik kita. Buat saya, monggo-monggo saja apa yang menjadi pernyataan beliau. Tetapi kalau dari kami, tidak pernah kami mendepak orang tanpa alasan. Kami tidak pernah melakukan langkah-langkah yang meninggalkan orang. Tapi kalau orang meninggalkan kami, itu sering terjadi dalam sejarah rekam jejak Republik ini. Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI Perjuangan dengan seluruh cita-cita dan gagasan partai. Pak Jokowi lah yang meninggalkan gagasan bahwa siapapun bisa menjadi apapun, dan artinya orang mau masuk dalam arena pilkada artinya dia harus punya backing politik kuat di sana. Dengan tradisi politik semacam itu, saya rasa itulah yang dipersoalkan oleh partai. Dan soal bahwa kami menyampaikan Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan ini kan juga sudah bukan berita baru, ini berita lama. Sejak setelah Pilpres pun, sebelum pilkada, berulang kali kami sampaikan bahwa disiplin partai itu berlaku untuk semua. Setiap organisasi, apalagi partai politik, pasti punya mekanisme internal. Dan dalam kasus PDI Perjuangan, maka ini berlaku tanpa pandang bulu. Siapapun yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip kaedah kepartaian kami, yang berlawanan dengan rekomendasi partai kami, tentu saja itu tidak mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya Pak Jokowi dan keluarga. Itu Mas. Bang Egy, kalau misalnya memang betul Pak Jokowi meninggalkan PDIP, begitu kenapa kemudian respon ini yang kemudian dipilih Pak Jokowi untuk menyampaikan pernyataannya, Bang Egy? Iya, saya rasa sebetulnya kedua pihak ini, baik Pak Joko Widodo maupun PDI Perjuangan sudah tahu bahwa mereka akan sampai pada tahap ini. Bahkan sebelumnya pun PDI Perjuangan sudah tahulah bahwa Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Makanya kita juga bingung sebagai peneliti, kok tidak langsung dinyatakan sejak dari awal bahwa PDIP bukan Pak Joko Widodo tidak bersama PDI Perjuangan lagi. Barangkali tadi ya, Komarudin Watubun mengatakan menjaga kehormatan Bapak Presiden. Pada sisi lain, Pak Jokowi juga saya rasa seperti tadi disebutkan ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh, yang terus punya jejak di Republik ini, tentu saja Anda juga tahu prinsip-prinsip politik dan partai politik universal maupun ADART suatu partai, bahwa kalau sudah melakukan seperti yang terjadi pada Pilpres 2024, ya artinya memang sudah meninggalkan partai tersebut. Cuma kan tinggal menyerahkan KTA atau belum gitu. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Kevin, saya rasa kita tidak usah berlarut-larut dalam konteks itu, yaitu apakah siapa meninggalkan siapa, kemudian sudah tahunya kapan, lalu apa arti pernyataan pada hari ini. Saya rasa itu sudah, kita semua sudah tahu. Yang perlu kita ketahui pada hari ini, sebetulnya yang menjadi menarik itu adalah Pak Joko Widodo kan mengatakan dirinya partai perorangan. Tetapi sudah, tadi Pak Andoko juga sudah bilang, banyak yang pingin supaya Pak Joko Widodo ada di dalamnya. Nah, kategori anggota kehormatan itu, Kevin, rasanya kurang tepat kalau itu dianggap sebagai seorang yang ingin berkiprah terus-menerus di sana ya. Karena tadi disebutkan juga selain Pak Joko Widodo ada Pak Prabowo juga di situ. Sebagai negarawan, sebagai anggota kehormatan maksudnya ya kan. Kan Pak Prabowo itu ketua dari Gerindra. Apakah Bu Megawati juga anggota kehormatan dari Golkar? Enggak kan gitu. Jadi anggota kehormatan ini harus lebih diberikan definisi operasionalnya oleh Golkar untuk kita ketahui, sehingga kita bisa tahu Pak Jokowi nanti kiprahnya apa di situ. Kalau betul sebagai anggota kehormatan Partai Golkar atau nanti ke partai mana. Jadi selalu menarik nih, karena Pak Jokowi betul tadi begitu turun dari jabatan presidennya tidak langsung mengambil jeda sedikit pun
langsung mengendorse katanya 84 orang dan disebut masih berpengaruh. Nah, tentu kita harus lihat berpengaruh nanti melalui partai apa. Kalau langsung 2029 mendirikan partai baru masih panjang ya, Mas Handoko. Jadi dalam hari-hari ini berpengaruh seperti apa, dan pasti di sana-sini secara tidak langsung akan berhadapan dengan PDI Perjuangan yang juru bicaranya anak-anak muda seperti Seno ini, termasuk ketika ada pernyataan kami partai perorangan. Nah, anak-anak muda seperti Aryo Seno nanggapinya sambil tertawa aja tadi gitu. Jadi tertawa dilawan tertawa. Begitu Kevin. Oke. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video menarik yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan didepaknya Bapak Jokowi dari PDI Perjuangan. Cerita ini pasti akan berkelanjutan. Pasti besok lusa kita akan mendengarkan kabar terbaru lagi terkait dengan keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Bapak Jokowi. Tetapi kita semua pastinya akan bertanya-tanya dengan jawaban dari Bapak Jokowi yang begitu singkat, padat dan jelas yang mengatakan bahwa PDIP itu adalah partai perorangan dan lain sebagainya. Tetapi apapun jawaban itu tadi sudah disanggah oleh Mas Seno, dan saya pikir bahwa ini adalah sebuah diskusi menarik yang pastinya akan terus berkelanjutan dan pastinya pula akan ramai diperbincangkan oleh tokoh-tokoh, oleh kalangan politik, oleh para pengamat politik yang ada di bangsa ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita pantau terus perkembangan terkait dengan didepaknya Bapak Jokowi sekeluarga dari PDI Perjuangan. Karena saya sangat yakin dan percaya, pasti masih ada gebrakan-gebrakan baru yang akan kita saksikan bersama-sama antara Bapak Jokowi dengan PDI Perjuangan ini. Apa-apa saja, mungkin besok atau lusa kita pasti akan mendengarkan berita-berita yang pastinya sangat seru. Dan dengan demikian, jangan lupa untuk terus pantau channel Orang Timur TV agar kita terus mengupdate terkait dengan perkembangan dari polemiknya Bapak Jokowi di Depak dari PDI Perjuangan ini. Begitulah kira-kira.